Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Apa kabarnya minggu-minggu ini? Luar biasa. Luar biasa? Yes. Haleluya. Senang bisa bertemu kembali dalam ibadah di GB Citra Garden 2 sebagai Strong Family. Haleluya. Saya percaya minggu-minggu ini kita lihat di beberapa gereja tema-tema khotbah adalah tentang menanti-nantikan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus. Karena 40 hari setelah Tuhan Yesus naik maka ada pencurahan Roh Kudus ya. Tapi kita sebagai orang percaya, kita percaya bahwa dalam hidup kita saat kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita. Amin. Roh Kudus yang memberikan kedamaian, sukacita, yang menuntun dalam kehidupan setiap kita. Hari ini kita mau persiapkan hati kita, hidup kita, beri yang terbaik buat Tuhan. Saya percaya kita datang lebih pagi, kita datang on time, karena kita tahu bahwa kita tidak mau miss satu detik pun untuk kita ada bersama dengan Tuhan secara korporat di tempat ini. Ayo mari kita sebelum mulai ibadah kita mau tenangkan hati kita, teduhkan hati kita mau berdoa. Pada Tuhan kita mau bersyukur. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pagi hari ini atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Kekuatan, kesehatan tubuh. Kami diberikan kesempatan untuk beribadah secara korporat di tempat ini. Semuanya karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Karena itu Tuhan kami mau memberikan yang terbaik lewat pujian penyembahan kami. Konsentrasi kami dalam kami menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah hari ini kami mengalami Tuhan di tempat ini. Kami mengalami sukacita, damai sejahtera. Kami mengalami yang namanya kekuatan dari Tuhan. Kami mengalami jamahan Tuhan. Kami mengalami mujizat dari Tuhan di tempat ini. Kami mengalami Tuhan secara pribadi di tempat ini. Kami buka hati kami, kami siapkan hati kami untuk kami mengikuti ibadah ini. Di dalam nama Yesus yang siap ibadah. Sama-sama katakan amin. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati, mari buka hati Untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu.
buka hati kami Tuhan. Berserah Kami berserah penuh di dalam hadirat-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus Kau ambil alih kehidupan kami. alih seluruh hidupku di altar-Mu. Mari buka hatimu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, mau buka hati di hadapan-Nya. Yang jamahannya mengalir dalam kehidupan kita. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, di altar-Mu, di altar-Mu,
menyembah Engkau dengan antusias Bapa, karena kami percaya Engkau Allah yang layak dipuji, disembah, ditinggikan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap akal budi kami. Yang siap memberikan yang terbaik bagi Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Tanda orang percaya ada Roh Kudus dalam hatinya, hidupnya selalu penuh dengan ucapan syukur. Amin. Amin. Ada sukacita selalu dalam hatinya. Haleluya. Ku tak dapat berhenti memuji dan memuliakan nama-Mu. Ku persembahkan hidupku ini, jadikan ku alat bagi rencana-Mu. Aku berterima kasih, bersukari hadirat-Nya. Dia telah ubahkan ratapanku menjadi tari-tarian. Hidupku diubahkannya, hatiku dipulihkannya. Korban pujian, syukurku naikkan, sembah sujud baginya. Ku tak dapat berhenti memuji dan memuliakan nama-Mu. Ku persembahkan hidupku ini, jadikan ku alat bagi rencana-Mu. Ku tak dapat berhenti memuji dan memuliakan nama-Mu. Ku persembahkan hidupku ini, jadikan ku alat bagi rencana-Mu. Asik. Ku berterima kasih, bersukari hadirat-Nya. Dia telah ubahkan ratapanku menjadi tari-tarian. Hidupku diubahkannya, hatiku dipulihkannya. Korban pujian, syukurku naikkan, sembah sujud baginya. Ku tak dapat berhenti memuji dan memuliakan nama-Mu. Ku persembahkan
pagi Bapak Ibu, silakan duduk. Mari kita akan saksikan Breaking News. Berterima kasih, bersyukuri hadiratnya. Dia telah ubahkan ratapanku menjadi tari-tarian. Hidupku diubahkannya, hatiku dipulihkannya. Korban pujian, syukurku naikkan, sembah sujud baginya. Terima kasih, bersyukuri hadiratnya. Dia telah ubahkan ratapanku menjadi tari-tarian. Hidupku diubahkannya, hatiku dipulihkannya. Korban pujian, syukurku naikkan, sembah sujud baginya. Adanya Summer Camp tanggal 24-25 Juni tahun 2023. See you. Kami menyambut Bapak Ibu, Saudara seiman yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Shalom, selamat datang di GBI Cilegon 2. Kami menyambut dengan tangan terbuka untuk Bapak Ibu untuk tetap beribadah di tempat ini. Dan bagi Bapak Ibu yang mau bertumbuh dalam Tuhan, dapat mengikuti komsel di tempat ini. Bisa hubungi para PKS yang ada ataupun para PA. Puji nama Tuhan. Setelah menghilang hampir 3 tahun, akhirnya dia kembali, yaitu Youth Summer Camp 2023. Mana sorak-sorainya? Yes. Ini adalah suatu program yang disediakan oleh di tempat ini, gereja. Dan saya percaya, kami percaya bahwa anak-anak kita, saudara-saudara kita, maupun orang yang kita kenal mau bertumbuh dalam Tuhan, mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Puji nama Tuhan, amin. Nah, untuk pendaftarannya bisa langsung ke belakang, ada booth di belakang sana. Dapat mendaftarkan putra-putri, saudara seiman yang mau bertumbuh dalam Tuhan. Amin. Dan selanjutnya kami menginformasikan bahwa nanti sore jam 3:30 sore akan ada ibadah RPBI. Jangan lupa hadir ya. Untuk anak-anaknya. Dan satu lagi, untuk amplop persembahan dapat ditaruh di kotak persembahan di belakang ataupun bisa scan di QR. Itu saja penekanannya. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biar Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita yakin dan percaya bahwa tuntunan penyertaan Tuhan selalu nyata. Dia selalu hadir di dalam hidup kita. Roh Kudus hadir di sini.
mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Yes Tuhan, amin. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Katakan, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Oh, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja antara kita. Oh, mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Oh, ya alir Tuhan, tiada yang mustahil, tiada sukar bila Roh Allah turut bekerja. Oh, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah turut bekerja. Allah turut bekerja di antara kita. Kami percaya bahwa Roh Kudus selalu menuntun langkah hidup kami, Tuhan. Roh Kudus ada di dalam hidup kami. Roh Kudus bersama dengan kami. Roh Kudus selalu memberi kekuatan kepada kami. Roh Kudus memberikan penghiburan kepada kami. Roh Kudus mengajar kepada kami. Roh Kudus mengingatkan kami. Itulah sebabnya kami bersyukur Tuhan, karena ada Roh Kudus di dalam hidup kami. Ketika Engkau naik ke surga, Engkau menjanjikan Roh Kudus itu Kau curahkan 2000 tahun lebih yang lalu. Dan ketika kami percaya kepada Tuhan, Roh Kudus ada di dalam hidup ini, Tuhan. Dan kami mau selalu dituntun, dibimbing, disertai
Tuhan diajar oleh Roh Kudus dalam setiap waktu dan setiap saat. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami punya Allah seperti Engkau. Allah yang bukan hanya meninggalkan kami dari bumi ini 2000 tahun lebih yang lalu. Tetapi Engkau menjanjikan Roh Kudus menyertai kami, tinggal dalam hidup kami. Sehingga ketika kami ada di bumi ini dalam tugas panggilan kami mengerjakan tugas panggilan ini bukan dengan kekuatan kami, tetapi dengan kekuatan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, kami mau dengar pesan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau juga akan memberikan kepada kami roh hikmat dan pengertian. Biarlah Tuhan Engkau akan membukakan hati dan pikiran kami. Ada hal yang kami tidak mengerti, ada hal yang kami tidak pahami. Tetapi kami punya Roh Kudus Guru Agung kami yang akan menolong kami. Sehingga tidak ada satu kata pun yang terlewatkan. Sehingga kami dapat menangkap kebenaran ini. Hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan setiap pesan dengan kata dan bahasa yang mungkin sulit dipahami. Tetapi kami terlalu percaya Roh Kudus penerjemah kami, Roh Kudus pembimbing kami, Roh Kudus yang mendampingi hidup kami, yang akan menolong dan menopang kami. Kami siap dengar pesan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap terima firman Tuhan berkata amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Selamat pagi menjelang siang. Salam semuanya. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah Tuhan. Bulan ini berbicara tinggal dalam Kristus. Yaitu dan saat ini juga kita mau dengar pesan firman Tuhan. Bagaimana kita tinggal dalam Kristus. Kita mengandalkan yaitu roh yang selalu ada bersama dan tinggal dalam hidup kita. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Namun saya akan baca mulai ayat yang ke-29, 30 dan 31. Firman Tuhan berkata demikian. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikanlah kepada hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ada dua bagian yang saya mau sampaikan pada saat pagi menjelang siang ini. Yang pertama, alasan kita mengandalkan Roh Kudus sekaligus di dalamnya ciri orang yang mengandalkan Roh Kudus. Yang pertama, alasan kita mengandalkan Roh Kudus, saya akan memulai dari sesuatu yang sangat-sangat basic. Boleh dibuka di dalam slide-nya. Yohanes pasal 4 ayat yang ketiga dan kemudian sampai dengan ayat yang ke-7 ya, ayat yang ke-8. Yohanes pasal 3, kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari roh, dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Janganlah engkau heran. Ayat yang ke-7. Ya, saya lengkap ayat yang ke-7. Karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Yang pertama, saudara, alasan kita mengandalkan Roh Kudus basic yang harus kita terima, kita pahami sedalam-dalamnya adalah bahwa Roh Kudus itu yang menolong kita untuk kita dilahir barukan. Kita menjadi lahir baru itu karena pekerjaan Roh Kudus yang ada dan kemudian kita bisa mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Saya mau mengajak saudara untuk lihat slide yang berikutnya. Ya, orang yang percaya kepada Yesus itu awalnya adalah dia dengar firman. Saya terlalu percaya. Mana dengar firman? Boleh dikeluarkan? Ya, dia dengar firman. Saudara sekalipun saudara tidak ada yang datang langsung memberitakan Yesus, tetapi orang itu pernah dengar firman. Entah lewat radio
lewat pujian, lewat apapun. Makanya dulu ada jemaat yang di sini saudara itu waktu masih tinggal di ruko depan. Itu tiba-tiba pagi-pagi ibadah kita jam 7 sama jam 10. Sekarang kan setengah 8. Jam 7, setengah 7 itu tiba-tiba ada seorang ibu yang ada di bundaran depan itu. Bawa Alkitab dia diem. Kenapa? Dia cerita kepada saya waktu pengarahan baptisan. Kenapa dia ke gereja? Ya saya percaya dia pernah dengar firman pasti. Gak tahu dengernya di mana. Pasti pernah dengar yang namanya nyanyian rohani. Pasti dengar karena gereja kami di ruko kadang kalau pintunya dibuka itu pujian kan pasti akan keluar sebentar. Wah gitu ya. Khotbah juga itu wah langsung ketutup lagi pintunya kan. Nah dia dapat kayak mimpi tapi bukan mimpi. Ya dikatakan begini bahwa kamu pergi ke toko buku beli Alkitab. Dan setelah itu hari Minggu kamu pergi ke gereja. Dia nggak pernah pergi ke gereja. Tapi saya percaya pertama adalah doa-doa dari orang percaya. Yang kedua adalah pasti kapan di mana dia pernah dengar itu firman. Nggak tahu siapa yang memberitakan. Atau lewat kaset, lewat apa. Makanya penting sekali saudara kelebihan dari sosial media itu adalah orang yang dengar itu dia bisa percaya kepada Tuhan. Sama, jadi saudara pertama adalah mendengar firman Kristus. Artinya firman yang benar-benar adalah firman yang bahasa rohaninya adalah firman yang diurapi. Artinya firman ini benar-benar ketika didengar langsung cep masuk ke orang itu. Dan itu berkesan. Itulah yang disebut dengan firman Kristus. Firman rema, firman yang diurapi. Nah dia cerita bahwa dia suruh ke toko buku, kemudian suruh beli Alkitab, dia beli Alkitab hari Minggu kamu ke gereja. Dia pagi itu saudara jam 6:30 udah bawa Alkitab dan ada di bundaran dia diam di situ. Dia mikir, aku gak pernah ke gereja, kok aku suruh ke gereja? Ke gereja mana? Gak tahu. Gak lama kemudian ada jemaat yang sedang lewat. Kemudian ditanya, Dek, karena agak tetanggaan itu walaupun gak deket banget tapi tetanggaan. Dek, mau kemana? Mau ke gereja Ci. Mau gereja mana? Gak tahu, yuk ikut saya. Diajaklah ke Citra 2 saudara. Ibadah Citra 2. Dan itu yang saya tahu dia cerita waktu pengarahan baptisan. Waktu itu saya sendiri yang ngarahin baptisan. Saya ke gereja gak ada yang ngajak loh Pak. Saya percaya dia pernah dengar. Jadi penting sekali. Jadi kalau saudara nggak mau jadi pemberita firman, ya burung gagak, burung di udara, angin akan dipakai untuk membawa orang datang kepada Tuhan. Bilang sebelahnya, jangan sampai itu terjadi. Harus lewat saya. Bilang gitu, harus lewat saya. Tuhan mau pakai hidup saudara, amin? Ya, tapi ini begitu saudara. Ya, bisa jadi kayak begitu. Dengar firman. Dan firman itu yang dikatakan menimbulkan iman. Maka iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Panahnya mana keluar? Ngikutin saya. Timbullah iman. Kita udah belajar tentang iman Yesus toh? Saya percaya dia belum terima Yesus pasti. Yesus sudah mulai ada di depan pintu hatinya. Nah ketika Yesus ada di depan pintu hatinya. Maka dia dengan iman itu karena dengar firman dia terima. Dan ketika dia terima bersamaan dengan itu maka Roh Kudus, gambarnya merpati saja. Roh Kuduslah yang mengerjakan di dalam hati orang itu. Ini yang penting saudara. Saudara pahami ini ketika orang buka hati. Karena mendengar firman iman, firman dan firman itu menimbulkan iman. Dan kemudian dia percaya, maka Roh Kudus yang mengerjakan di dalam hati. Dan Yesus tinggal di dalam hidup orang itu. Dan Yesus tinggal berarti ada iman Yesus, ada kasih Yesus, ada segala-galanya. Bilang mas sebelahnya, di sini ada iman Yesus. Tepuk sendiri, jangan tepuk orang lain.
Di sini ada kasih Yesus. Jadi kalau orang yang dilahir barukan itu ngomong gak bisa mengasihi. Itu mesti direnungkan berulang-ulang loh ya. Termasuk saya juga. Saya renungin. Yesus ada di sini, ada kasih, ada iman, ada kuasa, ada segala-galanya di sini. Dan itu dikerjakan oleh Roh Kudus ini. Roh Kudus mengerjakan ini. Roh Kudus bukan hanya saudara mengerjakan. Tetapi dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 13. Roh Kudus itu memeteraikan. Dimeterai. Saudara tahu dimeterai? Diapain? Disahkan. Pakai yang namanya. Pakai apa? Ayat di dalam Efesus pasal 1 ayat 13 itu. Roh Kudus memeteraikan Roh Kudus. Bingung kita ya. Udah gak usah bingung lah. Jadi kita percaya Yesus itu Roh Kudus memeteraikan Roh Kudus. Kalau saudara bikin surat yang legal, ada meterai di atas itu 10.000 ya sekarang ya. Itu meterai saudara yang nempel, kemudian sebelum saudara tempel kan, tempel dulu, baru ditekan. Ya kan supaya nempel. Kalau kita percaya kepada Yesus itu Roh Kudus memeteraikan. Yang dimeterai juga siapa? Roh Kudus juga di dalam hati kita. Jadi orang yang percaya Yesus ada Roh Kudus. Bilang di hatiku ada Roh Kudus. Ya. Jadi Roh Kudus ada di mana? Di hati. Ini yang saudara perlu pegang teguh loh. Saudara nggak boleh melupakan. Ini basic, saya ulang-ulang ini basic. Kenapa saudara? Karena orang percaya seringkali saudara merasa dirinya sendiri. Ada masalah, merasa diri sendiri. Ada persoalan sedikit, sudah bilang, orang gak peduli saya. Saya lagi kesusahan, orang tidak peduli saya. Ingat saudara, bahwa ketika saudara percaya kepada Yesus, ada Roh Kudus di sini. Yang memeteraikan adalah Roh Kudus sendiri. Saudara tidak seorang diri, ada Roh Kudus di dalam hidup saudara. Jadi ini pekerjaannya bukan double tapi multi. Roh Kudus itu memeteraikan dalam hidup kita. Dia tinggal dalam hidup kita. Membuat kita lahir baru. Membuat kita memiliki Roh Kudus dalam hidup kita. Memiliki kuasa, memiliki iman, memiliki kasih. Segala-galanya. Itulah saudara kekayaan orang percaya. Itulah disebut dengan identity orang percaya. Sehingga saudara tidak ketika ngadepin persoalan, ngadepin masalah. Saudara jangan pernah lagi berkata, aku seorang diri. Tidak, ada Roh Kudus di dalam hidupmu. Ya, ibu-ibu, cim-cim, tante-tante. Jangan berkata ini, anakku udah ninggalin semuanya. Dulu waktu aku menikah berdua. Anakku ada 10. Sekarang udah menikah semua. Udah jarang datang. Aku tinggal sendiri. Tidak. Ada Roh Kudus di sini. Betul ya? Kalau saudara kayak saya tadi itu diketawain. Roh Kudus ada di sini. Amin. Itu yang saudara harus pegang. Ketika menghadapi masalah seberat apapun. Roh Kudus ada di sini. Dan saudara, Roh Kudus juga tadi saya bilang multi yang dia kerjakan. Sehingga hati kita dibuat baru. Wah, terlambat jadinya. Ceng, 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 ceng. Nah, itu saudara. Hati kita baru. Maka dalam Yeskiel bilang, aku akan memberikan roh yang baru dan hati yang baru. Ketika kita jatuh dalam dosa, ya roh itu dikatakan Roma pasal 3:23 kehilangan kemuliaan Allah, rusak. Tapi kita percaya kepada Yesus. Roh kita baru. Bilang sebelahnya, rohku baru. Enggak ada istilah yang usang, selalu baru. Jadi ini kalau ini kita pegang dalam hidup kita menyadari akan ini, itu dasar. Makanya ngadepin apapun, masalah apapun, saudara-saudara tidak sendiri. Bilang aku tidak sendiri. Ya. Ada lagunya ya, lagu melo itu ya. Ku tak ingin sendiri,
lagi. Aduh, melo banget ya saudara ya. Bilang sebenarnya jangan melo. Ada Roh Kudus. Roh Kudus ada di sini. Mengalir di bait suci. Kalau ada Roh Kudus di sini, apa yang akan terjadi? Perkara ajaib pun terjadi. Apa? Kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. Terusin saya khotbah. Haleluya. Itu saudara. Jadi saudara ketika kita dilahirbarukan, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Identitas saudara berbeda, engkau tidak seorang diri, kemanapun engkau pergi, ada masalah seberat apapun, saudara cuman kita butuh doa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, engkau bersama dengan aku. Aku tidak seorang diri, saudara bersama Roh Kudus. Dan ketika saudara menyadari itu, ada kuasa mujizat yang akan dinyatakan dalam hidup saudara. Yang kedua saudara, Roh Kudus di dalam hati kita akan memberikan pengertian-pengertian. Ya, Roh Kudus akan memberikan pengertian. Tadi saya sudah singgung bahwa pekerjaan Roh Kudus itu saudara, selain dia memeteraikan di dalam hidup kita, dia adalah sebuah jaminan dalam hidup kita. Ya. Lalu saudara pergi ke nonton. Kemarin berapa lama saya pergi nonton tentang Jesus apa? Hah? Ya, Jesus Revolution. Itu keren banget. Ya. Kita pergi jam berapa ini ya? Jam 9. Waduh, kita datang jam 8. Ya udahlah beli tiketnya dulu terus pulang. Pulang kita makan dulu, tidur dulu, ya kan gitu. Datang lagi saudara, nggak perlu lagi ke pembelian tiket dan ngantri. Tinggal lihat di situ gate berapa ya? Oh gate 3. Oh ya udah langsung masuk situ. Ya masuk, selamat datang. Mana kartunya? Tunjukin. Gate 3. Coba nggak bawa itu gimana? Nggak bisa masuk. Saudara udah punya tiket. Tapi saudara nggak perlu mikir surga melulu ya. Hari ini ada yang mikir surga? Gak usah, surga gak usah dipikiri. Bilang surga gak usah dipikiri. Kenapa? Sudah pas, yang penting punya. Coba tunjukin tiketnya mana. Tiketnya tadi tuh yang pertama dilahirbarukan tadi. Ya kan? Itu materai, itu jaminan. Itu saudara. Ya, saya kasih ilustrasi berulang-ulang. Dulu kalau kita bawa Alkitab, masih ada yang bawa Alkitab menyul. Ada yang masih bawa Alkitab menyul. Menyul atau menyul? Manual. Menyul. Masih ada ya? Ada namanya? Alkitab saya yang manual ada di perpustakaan pribadi saya. Itu saya kasih nama. Kalau ketinggalan di sini, pasti dia akan lihat. Orang lihat. Alkitab ketinggalan. Alkitab ketinggalan. Punya siapa? Gak tahu. Gak tahu punya siapa. Ketika dibuka, ada tulisannya Markus Sudarji, ada tanda tangannya lagi. Woi, punya Pak Markus? Gak mungkin David Gunawan ambil Pak pulang. Ya itu namanya bukan miliknya, ya kan? Sama, saudara sudah dikasih meterai dan ada jaminan. Gak usah mikirin surga. Gak usah mikirin. Bilang gak usah mikirin. Pikirin sekarang aja, amin. Nah jadi saudara, Roh Kudus memberikan pengertian. Setelah saudara ada jaminan ayat 17, 18, 19, 20. Dikatakan Roh Kudus itu memberi pengertian kepada kita. Ya, Roh Kudus memberikan pengertian. Ada banyak orang Kristen, bukan saudara di ruangan ini, saya pikir bukan saudara. Tapi izinkan saya mau berbicara pada saudara. Ada banyak orang Kristen sampai hari ini gak suka baca Alkitab. Coba lihat wajahnya. Ini orang yang suka baca Alkitab ini rupanya. Lihat tuh. Ya. Kenapa? Selalu bilangnya begini. Bilangnya begini saudara.
Aku baca Alkitab, nggak ngerti. Baru baca juga ngantuk. Apalagi kalau khotbahnya Markus kadang-kadang ngawang-ngawang nggak ngerti. Aku mimpi-mimpi dan penglihatan. Kenapa saudara? Nggak ngerti kenapa. Saya kasih ilustrasi sederhana. Saya bikin PowerPoint ini, tapi setelah saya bikin, saya minta ada ahlinya yang make up. Saya kirim ke dia, Bro, tolong di make up dan dianimasi supaya keren. Tapi saya bikin dulu. Nah, yang tadi gambar hati itu kan kalau saya lagi download ya, saya download itu bentuknya kan kotak. Dan itu nggak bisa, ada yang ketika kita tempel ke PowerPoint itu, ada yang mengikuti warnanya, ada yang tidak, ada yang tetap kotak. Nah saya tanya sama Karen bantuin papa dong, ada apa ini supaya kotaknya hilang gimana? Dia pencet tek langsung hilang. Tadi gimana caranya? Saya tanya kan, gini Pak, dari sini ke sini, dari sini ke sini. Oh iya, besok lagi saya nggak bisa. Besok lagi saya nggak bisa. Kenapa? Yang pertama, karena Karen bikin animasi, bikin film, ya lagu di sekolah teman-temannya, itu semua yang bikin. Jadi udah setiap hari, hampir bukan setiap hari lah, pokoknya hampir setiap saat dia lakukan itu. Nah sedang saya bikin kayak begitu, kalau mau tugas khotbah, saya hari Minggu, hari ini khotbah, hari Senin mulai otak-atik dan saya itu pun cuma beberapa menit. Artinya apa saudara? Saya hubungkan dengan kenapa kita nggak ngerti firman saudara. Sama dengan saya kenapa nggak ngerti bikin itu saudara. Karena saya nggak terus menerus di situ. Nggak terus menerus. Mata saya nggak di situ. Tangan saya nggak utak-atik di situ. Sama saudara. Kenapa kita nggak ngerti firman saudara? Karena saudara kita nggak terus menerus bergaul dengan firman. Itu dia. Yang kedua, karena kita saudara tidak mau belajar. Saya diajarin sekali dua kali, tapi saya nggak mau belajar. Makanya saya ngandelin bikin PowerPoint ini. Saya bikin kasarnya, draftnya. Kalau saya penting sekali, saya minta tolong sama Karen. Ya. Dan kemudian kalau sudah saya draftnya jadi, saya minta tolong sama brother Iwan. Dulu saya minta tolong sama Lita untuk bikin, tolong di make up. Makanya ini cakep begini bukan buatan saya, saudara. Tepuk tangan buat yang bikin, saudara. Ya, sekali lah dikasih penghargaan kan dia. Itu. Jadi saudara saya nggak mau belajar. Saudara kenapa nggak ngerti firman? Saudara bilang nggak ngerti. Khotbahnya abstrak. Khotbahnya nggak mendarat. Tapi kalau saudara mau belajar, Roh Kudus akan memberikan pengertian kepadamu. Ya. Bagaimana kita bisa ngerti saudara, firman Tuhan itu ditulis 2000 tahun lebih yang lalu. Sedangkan kita ada di tempat ini, bagaimana mau ngerti? Saya pun juga kalau nggak belajar, saya tidak bergaul dengan firman. Saya juga sama nggak ngerti seperti saudara. Kata kuncinya adalah bergaul dengan firman dan belajar firman. Yang lebih mengerikan lagi saudara, nggak mau belajar, nggak mau deket, dan kemudian tidak mau tahu. Ngeri, nggak mau tahu. Ya. Sangat mengerikan. Dan tidak mau fokus. Saudara di sini ada yang ahli tentang programmer komputer. Saya nggak tahu. Saya ngertinya cuma secuil doang. Tapi orang yang tentang programmer itu dia ngerti karena tiap hari di situ. Betul ya? Yang bisnis saudara. Saudara yang bisnis ngomong sama saya bilang, Pak ini saham sedang naik sedang turun.
Yang dia difalas saudara. Dia ngerti tentang falas. Saya nggak ngerti, saya dijelasin panjang lebar. Pak Markus, ini begini saham sekarang begini, ini dana reksa, ini kripto, ini segala macam, ini sedang begini-begini. Oh iya, Pak Markus ngerti enggak? Enggak ngerti. Lu saya enggak di situ. Kalau saudara sebagai orang Kristen, orang percaya Yesus, engkau mengatakan hidupmu lahir baru. Tapi kalau engkau tidak bergaul dengan firman, kalau engkau tidak fokus, tidak mau belajar. Saudara jadi orang Kristen ditanyain, ngerti enggak firman Tuhan? Enggak tahu. Susah. Ada masalah sedikit, udah kolab. Ada persoalan dikit, sudah kolab saudara. Kenapa? Karena saudara tidak bergaul. Pak, Bu, kita punya Roh Kudus loh. Orang saja mengandalkan ini, belajar terus-menerus, terampil kok. Ngandelin ini, belajar saham, terampil, betul nggak? Kita punya Roh Kudus. Bilang-bilangnya, punya Roh Kudus. Dasar saudara. Itu yang memberi pengertian. Saya bisa begini, saya belajar terus. Saya haus, kehausan akan firman, kehausan akan ibadah, kehausan akan datang sama Tuhan. Itu yang menentukan saudara, bahwa saudara itu akan mengerti kebenaran-kebenaran. Tuhan akan bukakan dalam hidup saudara. Amin saudara? Ya. Sekali lagi, saya mau garis bawahi. Saya bisnis gak ngerti, karena saya gak kesono. Bukan masalah bakat, bukan bakat. Tapi ketika kita mau pasti bisa. Ya, dulu ada anak pemuda di sini. Tapi waktu itu bukan di gereja ini. Masih kami sama-sama. Gak bisa apa-apa. Itu mungkin juga kalau Bro Iwan Chandra bilang itu adalah yang laten ya kan. Apa namanya? Dan setiap kita punya laten, betul? Laten itu sesuatu yang tersimpan yang belum terekspos. Dan semua kita punya. Nah, gak bisa apa-apa. Kerja di gereja, saudara. Saya gak sebut namanya. Kerja di gereja, nyapu ngepel. Jadi koster. Tapi karena dia haus, dia punya kerinduan. Ada waktu 1 jam, 2 jam. Dia pergi ke keyboard, dia pencet-pencet keyboard. Habis itu dia belajar terus, belajar terus. Waktu doa malam, sebelum doa malam, dia bilang sama saya, Om ajarin saya main gitar. Saya ajarin main gitar. Memangnya saya guru gitar? Bukan. Wah saya malu sama Erwin. Saya bisanya CGF gitu. Tapi saya udah bisa lebih dulu. Dan saya gak konsen di sana. Anak ini saudara dia konsen. Dia main keyboard, dia main gitar semuanya. Dan saudara lama-lama dia jadi master saudara. Hari-hari ini dia jadi master. Kenapa? Sekali lagi dia konsen. Dia serius, dia belajar, dia haus. Saya percaya saudara, ketika engkau haus dan lapar, maka Tuhan akan memberikan Roh Kudus akan menolong saudara. Memberikan pengertian-pengertian yang baru. Yang setuju katakan amin. Jadi ini saudara, Roh Kudus memberikan pengertian kepada kita. Ya, yang berikutnya saudara, Roh Kudus memberitahukan hal-hal yang akan datang. Yang ketiga, Roh Kudus memberitahukan hal-hal yang akan datang. Nah, di dalam kitab Yohanes dikatakan bahwa di sana dikatakan bahwa Roh penolong yang akan datang itu dia akan mengajar kepada kamu, mengingatkan kamu dan akan memberitahukan hal-hal yang akan datang. Makanya ketika kita bergaul dengan Tuhan lewat firman, lewat doa kita tinggal di dalam Kristus. Khotbah saya minggu pertama, saudara, kita ini akan diberitahu hal-hal yang akan datang. Saudara jangan pernah berpikir bahwa hal-hal yang datang itu diberikan kepada orang-orang khusus. Saudara terlalu mengidolakan orang. Bukan saudara, sorry, minta maaf ya. Banyak orang Kristen mengidolakan orang. Kata pendeta Dr. Markus Sudarji bahwa dia sedang meramalkan, nubuatkan tahun 2024 akan terjadi pemilihan umum, pemilihan presiden, pilkada dan apalagi
Ya jelaslah memang ada. Tapi saudara saking mengidolakan Profesor Dr. Markus Sudarji, saudara ngefan banget. Padahal setiap kita yang melekat sama Tuhan, Tuhan juga kasih tahu, Tuhan berbicara kepada saudara dan saya. Enggak setuju enggak apa-apa. Ya. Tuhan itu ngomong setiap kita. Enggak harus Nabi A, Nabi C, Rasul A, Rasul B. Setiap kita sebenarnya diberi. Dari mulai hal yang kecil. Roh Kudus memberitahu. Amin. Roh Kudus beritahu. Ya. Banyak hal Tuhan kasih tahu. Ya. Saya cerita ulang lah masa lalu saya. Waktu saya diizinkan untuk belajar di Malaysia 10 hari. Saudara, ibu bilang, Pak, beli Alkitab King James Version yang tebel Indonesia, Inggris. Ya berlaku amat, mentang-mentang itu ngomong Inggris, yes no, ya kan. Ya pergi ke Malaysia 10 hari itu yang khotbah itu pakai bahasa Inggris semuanya. Saya lihat teman-teman itu ternyata di depan itu kok bengong-bengong, kenapa ya. Setelah saya samperin, dari mana? Dari Indonesia. Indonesia mana? Jakarta. Ngerti bahasa Inggris? Enggak juga. Kasihan. Saya ngerti orang khotbah pakai bahasa Inggris kalau ada di Alkitab. Tapi kalau pakai ilustrasi kan udah itu vocabnya kan udah banyak. Jadi udah bingung saya juga saudara. Nggak ngerti. Dulu itu nggak bisa. Sekarang lupa itu saudara. Nah saudara waktu pergi ke sana, waktu istirahat. Ya waktu istirahat. Saudara temen itu bilang gini, ayo kita ke mall. Di samping mall itu ada Chinatown, ada makanan-makanan persis kayak di kota. Yaitu ada wajik, ada macam-macam lah makanan. Enggak lah aku mau istirahat. Saya enggak pergi. Tapi sebelum pergi, suami istri juga datang itu saudara, ikut seminar itu. Di hati saya bilang, di hati ini ngomong begini, kasih dia uang 500.000. Saya bilang gini, enak aja orang ke luar negeri pasti bawa duit. Masa saya suruh kasih uang 500.000? Saya enggak kasih saudara. Saya tidak dengerin Roh Kudus ngomong di dalam hati saya. Teman saya pergi bersama keluarga itu. Terus pulang. Teman saya ini bilang gini. Kasihan loh kenapa? Tadi dia bilang kehabisan duit. Terus dia bilang ya mau pinjem 500 ada enggak? Saya kasih 500.000. Waduh saya bilang Tuhan ampuni saya. Padahal Tuhan udah suruh saya kasih uang 500.000. Sejak saat itu saya belajar taat. Jadi Tuhan ngomong. Suruh kasih dikasih. Jadi kalau saudara suruh kasih, ya jangan kasih saya. Kasih, saya lakukan. Terus selama seminar itu di belakang saya kerusak orang Sarawak. Terus saya nolehkan begini. Jadi ngomong istilahnya begini dia ngomongnya. Alkitabnya bagus ya. Oh ya bagus. Di sini nggak ada loh dia bilang. Oh ya ini memang saya beli dari Indonesia. Oh, bagus ya, saya suka itu. Pastor mau? Nanti ya. Kalau udah pulang saya kasih. Kalau udah pulang selesai acara saya kasih. Kalau saya kasih saat itu juga saya jadi bingung saudara. Saya dengerin khotbah dari mana. Tapi ketika saya keluar dari ruangan. Roh Kudus bilang ini. Kalau mau kasih aku bilang hari itu juga. Saat itu kasihkan. Yaelah Tuhan ini saya harus baca. Kenapa harus kasih? Saya gelisah. Sampai besok pagi-pagi sarapan saya cari itu. Pastor. Ini Alkitab saya kasih sekarang. Loh, mau kasih sekarang katanya nanti kalau udah pulang. Enggak, sekarang pastor terima. Dia berkaca-kaca. Terima kasih. Saya kasih itu Alkitab. Tuhan suruh. Saya enggak mau lagi. Saya kasih itu. Jadi kalau Tuhan suruh, itu yang saya lakukan. Tuhan ngomong. Sampai anak saya bilang gini, Papa dapat suara Tuhan di toilet ya. Mandi kadang lagi mandi. Sambil nyanyi kadang mandi. Karena suara saya cukup di kamar mandi saja. Tuhan bicara. Kalau Tuhan udah bicara, belum selesai. Saya pakai anduk, saya tulis. Saya percaya setiap kita harus yang begitu. Kita latih kepekaan kita. Ketika kita dekat sama Tuhan. Ya. Di Kalimantan. Waktu di Kalimantan kami diundang
Dan yang pimpin acara itu punya HP itu jadul. Dia bilang, Bapak Ibu kita istirahat sebentar. Terus dia lihat HP, nanti jam sekian kita balik ya. Kita masuk sesi lagi. Waktu istirahat, Tuhan bilang ini, kasih jam tanganmu ke dia. Dia gak punya jam tangan. Saya kasih itu jam tangan. Jam tangan itu mereknya Casio. Dikasih orang. Bener Casio, mereknya Casio. Tapi memang betul. Itu saya sama ibu mau pergi sama anak-anak. Udah siap-siap mau pergi. Ada yang telepon saya. Itu jam itu dikasih. Ya. Brother, ya. Brother ada di rumah. Ya, saya mau pergi. Brother aku mau ke rumah sebentar. 5 menit lagi aku udah pergi. Tolong brother tungguin ya. Saya mau ke rumah. Dia ke rumah. Ternyata ke rumah. Nganter jam itu. Ini brother. Saya ingat brother gak pernah pakai jam. Saya kasih jam. Saya dikasih jam. Jam itu saya pakai. Waktu di Kalimantan itu saudara. Ketika ada yang nyampein pengumuman itu gak pakai jam. Tuhan ngomong kasih itu jam. Saya kasih. Kenapa? Karena mereknya Casio. Dikasih orang dan harus saya kasih orang. Pulang ditanya sama ibu. Pak kok gak pakai jam tangan? Tak kasih orang. Loh kok main kasih? Iya kan mereknya Casio. Saya bilang. Jadi sekarang udah hafal. Bukan sekarang. Beberapa waktu kemudian ibu udah hafal. Kalau saya punya barang sesuatu terus kemudian gak saya pakai lagi. Dia pasti hafal. Pasti dikasih orang. Karena Tuhan suruh kasih. Tuhan suruh kasih. Kasih. Nanti saya cerita itu. Waktu dalam kondisi susah. Kesusahan. Waktu ibu sudah pulang. Waktu kami di Sulawesi. Ya kan? Kemarin kita ketemu karena ibu ngurusin semua ibu-ibu yang transit H-, H plus. Tahu H-, H dan H plus ya. Ya ngurusin itu. Ketemu dengan Enci ini. Yang dulu juga begitu. Dalam kondisi kesusahan. Ibu bilang begini. Pak, aku pengen makan pempek. Di depan kos-kosan itu ada jual pempek. Ini di pulau lainnya. Gak punya duit saudara. Hati saya kayak diiris-iris. Ibu bukan keluarga yang berada tapi gak pernah susah. Kalau saya udah biasa susah saudara. Saya tidur di lantai bisa, tidur di mana saja bisa. Satu yang saya belum pernah tidur, di atas pohon. Kayak teriris-iris. Itu gak ada duit sama sekali. Ya, gak ada makanan. Besok saya ke gereja pagi-pagi, mau bikin warta, semua yang bikinkan saya. Waktu deket gereja itu, Enci itu panggil saya sambil pegang kertas. Ci, sini Ci. Oh ya Ci, ada apa? Ada berkat buat kamu. Seharusnya ini saya harus kasih kemarin sore. Suami saya pesan, itu perhatiin pendeta ini ya, kasih ini amplop. Sore itu seandainya diantar, ibu pasti makan pempek. Tapi karena ditunda, ya dia bilang apa? Saya kasih hari ini karena pasti kamu datang ke gereja. Tapi semalam saya gelisah lu gak kasih ini. Makanya kalau kasih sesuatu sama orang cepet dikasih supaya gak gelisah. Tuhan kasih tahu loh. Kami hidup dalam begitu saudara. Jadi bersama Tuhan itu enak saudara. Ya, bersama dengan Tuhan. Karena ketika kita bersama Tuhan, apa yang hal-hal yang akan datang dia kasih tahu. Kan banyak hal kalau saya mau cerita. Gak selesai khotbah saya nanti sampai jam 3, jam 4 saudara. Tapi ini mewakili. Saudara jangan mengandalkan orang lain bicara, ini bicara. Tahun ini nanti terjadi gempa bumi. Kok yang serem-serem saudara? Hal-hal yang baiklah saudara. Ya kan? Teman saya begitu. Pak, waktu itu saya bermimpi bahwa si A itu jahat sama saya. Ternyata benar dia jahat sama saya. Kenapa gak diantisipasi kalau udah tahu jahat? Ya kan? Dan saudara hal-hal yang seperti ini. Hal-hal yang akan datang bukan kepada orang tertentu. Ya saudara tetapi setiap kita. Karena kita adalah orang khususnya Tuhan. Bilang saya orang khususnya Tuhan. Di mana ayatnya Pak? 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Umat kepunyaan Allah sendiri.
kata umat kepunyaan Allah sendiri dalam bahasa Inggrisnya adalah umat spesialnya Tuhan. Haleluya. Bilang semuanya, saya umat spesial. Jadi enggak ada istilahnya pendeta spesial. Enggak ada. Kita semua spesial. Enggak ada namanya, wih ini jemaat spesial. Oh ketua bidang spesial, enggak ada. Semuanya kita adalah spesialnya Tuhan. Tuhan bisa ngomong sama saudara, tergantung saudara peka atau tidak. Saudara mau melatih hidup saudara apa tidak. Haleluya. Haleluya. Dunia bisnis. Dulu ada yang kesaksian. Wah dengan akalnya. Kita mau bikin karena orang ini cerita. Kita mau bikin karena ketika kita sendiri aja. Kita bikin IO. Bikin apa namanya WO segala macam sukses. Akhirnya dia sewa tempat miliaran. Setelah sewa tempat miliaran. Bus. Kena COVID. Ludes kabeh. Bisa jadi. Kalau Roh Kudus beritahu, kita ingat bilang stop dulu, kita akan stop. Roh Kudus biasanya ngomong lewat orang juga yang dekat dengan kita. Siapa yang paling dekat dengan kita? Pasangan hidupmu. Sama pasangan hidup gak mau denger, katanya denger Roh Kudus. Mustahil. Ada orang ribut saudara, rumah tangganya ribut. Ribut, ribut. Orang bilang, Pak Markus tolongin dong, ini ribut. Ya saya dengerin dan menyaksikan orang ribut. Habis itu salah satu bilang, aku keluar dari rumah. Keluar saudara dari rumah. Maaf ya Pak Pendeta, aku keluar dari rumah. Orang ini kalau doa, suka doanya. Roh Kudus bicara. Di ujung sana ada keyboard. Di sini ada drum. Oh di ruangan ini enggak ada Roh Kudus. Dia nangis, oh, Tuhan. Gereja ini enggak ada Roh Kudus Tuhan. Tapi ribut. Dan kemudian suara pasangannya enggak didengar. Pergi. Jam 12 itu saudara pergi. Saya bilang, minta maaf sebelum saya juga mau pulang. Saya mau tanya. Waktu mau ninggalin rumah mau pisah sama pasangan. Roh Kudus ngomong pisah enggak? Kaget dia. Kaget dia. Gak lama kemudian saya pulang. Setelah saya pulang kira-kira 2 jam. Jam 2 atau jam 1. Salah satu telepon. Pak puji Tuhan. Pasangan saya enggak jadi pergi. Ya iyalah jam 2 enggak ada kendaraan. Kadang-kadang kita ngomongnya Roh Kudus, tapi orang yang di samping kita enggak didengar. Hati-hati ya. Nah, saya kasih lengkap. Jadi saudara Roh Kudus memberi pengertian, Roh Kudus memberitahu hal yang datang. Yang terakhir pemain musik boleh maju ke depan. Roh Kudus memberi keberanian dan kuasa. Dalam Kisah Rasul tadi dikatakan ayat yang ke-29, dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saya tidak bicara teologi. Saya mau bicara tentang penerapan sehari-hari. Ya, dalam penerapan kita sehari-hari. Roh Kudus itu akan memberikan keberanian dan kuasa untuk bersaksi. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Dan tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi saudara, yang poin ini saudara, Roh Kudus akan memampukan kita untuk memiliki kuasa dan bersaksi. Petrus dan kawan-kawan.
Petrus CS. Petrus CS. Dia pernah sesumbar, Tuhan, sekiranya yang lain meninggalkan engkau, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Tapi waktu Yesus diadili di rumah Kayafas, ditanyain nama yang lagi menghangatkan badan. Oh, ini kan murid Yesus ya, ini kayaknya suaranya pun sama, modelnya, dialeknya. Petrus menyangkal. Sampai berapa kali Petrus menyangkal? Ya udahlah, berapa kali saja bolehlah saudara ya. Yang jelas Petrus menyangkal. Tapi Petrus menyangkal. Bertobat. Gak lama kemudian saudara. Ya, Petrus juga saudara bersama dengan murid-murid yang lain. Ketika Yesus jalan, kabur semua meninggalkan Yesus. Kecuali Yohanes. Pergi. Kenapa? Roh Kudus belum turun atas mereka. Tetapi saat saudara Petrus, peristiwa Kisah Rasul pasal 2. Mereka semua mengalami baptisan Roh Kudus. Dipenuhi oleh Roh Kudus. Petrus dipakai Tuhan luar biasa. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Dan hanya berkata, lihat padaku, emas dan perak tidak ada padaku. Yang ada padaku yaitu Yesus orang Nazaret. Berdirilah, orang itu bisa berdiri. Petrus dipakai Tuhan. Saat di hadapan mahkamah agama, Petrus berani menjawab, aku lebih baik taat kepada Tuhan daripada manusia. Itu kalau bukan Roh Kudus. Petrus gak bisa begitu. Yohanes, Yakobus kepalanya dipancung. Petrus dan Yohanes, khususnya Petrus sebentar lagi juga, besoknya juga akan dipancung. Tapi Petrus dengan tegar menghadapi semuanya. Petrus dipakai Tuhan membangkitkan Eneas yang mati. Petrus juga membangkitkan Tabita yang juga mati. Bayangannya Petrus saking capek, saudara. Khotbah mungkin tiap hari khotbah, ribuan orang datang. Jadi tumpang tangan satu-satu itu capek. Saya aja udah jam berapa menit udah mulai berbusa-busa, mulut saya capek juga, saudara. Makanya nggak tumpang tangan, lewat bayangannya ini. Iya kan, aduh, ini kena David bayangannya. Sembuh, saudara. Jadi cuman orang digeletakin semua, disorot di sini ya, langsung lewat aja begitu, orang sembuh. Bayangan Petrus. Petrus dipakai Tuhan luar biasa. Iya, Petrus dipakai Tuhan. Saat Petrus berdoa dapat penglihatan. Itu makanya tadi tuh pengertian dari Tuhan, hikmat dari Tuhan, hal-hal yang akan datang. Ketika Petrus berdoa, tiba-tiba lihat penglihatan, ada 4 ujung tenda diturunkan, di situ ada bermacam-macam binatang yang harum. Dan Petrus bilang, aku nggak biasa makan ini. Tapi sebenarnya Petrus diberitahu bahwa ada orang, bukan orang Yahudi yang akan percaya, yaitu Kornelius. Dan akhirnya disuruh pergi ke sana. Dan ternyata Kornelius juga dapat penglihatan dan bilang, kamu pergi jemput orang yang ada di Yope, ya, di rumah Simon, namanya Petrus. Dan dijemput sama-sama. Roh Kudus memberitahukan. Dan saudara, apa yang terjadi, saudara? Kornelius percaya kepada Tuhan. Diberitahu. Connect semuanya, saudara. Jadi saudara, kuasa Roh Kudus itu yang membuat orang berani bersaksi. Kalau kita nggak berani bersaksi, saudara perlu datang sama Tuhan. Ya, saudara, ketika percaya Yesus ada Roh Kudus, baptisan Roh Kudus, saudara perlu minta selalu kepenuhan Roh Kudus. Artinya bahwa firman itu yang akan memenuhi hidup kita. Supaya api itu membara, saudara perlu kasih bensin supaya berkobar. Demikian juga hidupmu itu perlu dikasih bensin, yaitu firman, air firman Allah, supaya kita berkobar-kobar, saudara. Ciri orang yang mengandalkan Roh Kudus, dia tidak lari dari masalah, dia akan menghadapi masalah yang ada. Orang yang punya Roh Kudus, dia nggak akan
lari dari masalah. Orang yang suka lari dari masalah, sadari saudara, apakah benar-benar Roh Kudus berfungsi dalam hidup saudara. Makanya mereka berkata, dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Memang situasinya tidak memungkinkan, tetapi orang-orang ini berdoa. Murid-murid termasuk di dalamnya mungkin juga ada Petrus. Berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Saudara, ketika menghadapi masalah, doanya apa? Tuhan, masalah ini berat sekali Tuhan. Terlalu berat Tuhan, aku gak sanggup. Aku gak sanggup Tuhan. Tuhan, aku gak sanggup. Itu masih sanggup berteriak. Ya, masih sanggup berteriak, berarti masih sanggup. Kita gak boleh lari. Ketika saudara lari, masalah itu saudara akan datang kepada saudara. Tadi pagi saya cerita. Saya sama ibu, saya udah ceritakan. Ini saya mau cerita ulang. Berkaitan dengan ini. Ketika kami belum menang di situ, masalah itu akan terus diperhadapkan. Saya pelayanan di Sulawesi, padahal itu sudah ada SK saya harus ke Manado. Tapi saya ditaruh di Sulawesi Tengah, saya terima. Tapi ketika sudah menikah dengan ibu saya bawa ke sana, itu sepertinya beban makin berat. Beban makin berat. Singkat cerita, kami sombong, kami memberontak. Kami sombong, kami merasa kami hebat. Lucunya itu, kalau kami khotbahnya bodoh-bodoh, sekolah Alkitab kok khotbahnya bodoh. Nah, akhirnya kita sombong. Kita tunjukin ilmu kita. Sombongan. Terus pemberontak. Kami meninggalkan tempat itu. Itu dulu. Pindah lagi ke Jembatan 5 ke Tangerang. Sama masalah diperhadapkan. Di Sulawesi dijanjiin tidak digenapi. Di Tangerang dijanjiin juga. Gitu. Kalau masalah gak beres begitu. Bukan masalahnya bukan sama mereka yang janji gak digenapi. Masalahnya ada di sini ternyata. Keluar lagi. Terakhir di Citra 2, di Citra 1. Di situ saya nangis. Temennya ibu, teman baiknya. Kalau ada apa-apa, kan kalau rapat kami orang baru belum dilibatin. Ketika mereka rapat ngomong begini, panggil nama saya belakangnya. Tahu nggak, Pak Pendeta, Pak Gembala, itu Darji itu orangnya suka pindah-pindah itu nggak bener, karakternya jelek. Disampaikan ke istri saya sama temennya, saya nangis. Tuhan, aku mau sampai di sini aja, aku nggak mau lagi untuk ini. Saya bilang sama ibu, kita terakhir di sini, kita bertobat di sini. Tiap pagi saya berlutut di bawah mimbar, saya nangis sama Tuhan. Saya nangis. Dan gak gampang. Ada jemaat yang paling lama di tempat ini. Ada yang namanya Pak Johan Gunawijaya, Pak Buti dan Tante Angkianio. Itu jemaat lama. Tante Angkianio, Tante Tiongnio, maaf. Jemaat lama itu. Tahu. Saya dari awal sampai. Dulu ada juga, tapi gak ada di tempat ini. Dia ada di Gading Serpong. Dan saya bertobat. Ketika saya bertobat, saya hadapin. Gak gampang. Rasanya pengen lari. Tapi ayat ini berkata, masalah ada, tapi jangan melarikan diri dari masalah. Kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, Tuhan akan kasih kemampuan pada kita. Amin. Jangan lari dari masalah. Ya. Lihat masalah sebagai peluang. Lihat masalah itu sebagai peluang. Ya. Ada seorang yang betul-betul ngerti tadi bicara tentang suara Tuhan, tentang Tuhan memberitahu dan sebagainya. Saudara, yang luar biasanya, setiap persoalan-persoalan yang ada yang saya hadapi, saudara, itu selain Tuhan kayak kasih layar film, layar kaca, film. Ada juga orang yang
saya tidak pernah minta untuk memberitahu. Dan apa yang diberitahu itu persis sama. Contoh sederhana. Pak, dia nanti orang ini mau datang dan kemudian mau ABCD. Dan itu persis yang dia mau. Dan itu saya juga melihat di layar seperti film. Tuhan kasih tahu. Makanya saya hadapi semuanya. Saya tidak lari. Masalah yang disebut krisis, itu mengandung pengertian. Membawa kepada bahaya dan membawa kepada keberuntungan. Tinggal kita pilih mana. Yang terakhir, saya tutup dengan satu cerita. Di ayat yang ke-31. Dikatakan dan mereka sedang berdoa. Goyanglah tempat mereka berkumpul. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah. Ada masalah, ada persoalan. Tapi ada satu kisah saudara. Saya sama ibu pernah pergi ke NTT itu. Waktu itu belum ada Wings Air. Jadi dari Kupang ke Atambua. Beberapa hari lalu kami pergi sama ibu lagi ngelihat yang 12 gereja di mana kita pernah support mereka. Satu gereja ini gembalanya luar biasa. Dia piara babi, berhasil, kemudian dia membina anak-anak ada berapa? 170 anak ya dibina. Terus kemudian saudara dulu kita bantu dengan membuat penampungan air yang 4x4x4 dan akhirnya pemerintah bantu untuk bikin yang namanya penampungan yang itu semua teknologi dari Eropa semuanya. Kemudian jembatan yang dulu belum ada waktu kami pergi ke sana, saya, Pak Edi, kemudian Brother Roy pernah pergi ke sana, itu ke gereja dia itu lewat sungai. Sungainya kering tapi kalau musim hujan itu banjir. Dan saudara saya datang ke sana tahun 2019 itu dibangun oleh pemerintah dengan biaya 2 miliar itu jembatan keren sekali. Ini hamba Tuhan luar biasa. Dan terakhir saya pergi sama ibu dan naik namanya Wings Air. Dulu waktu pertama saya sama ibu naik Susi Air. Itu kapasitasnya 12 orang. Jadi yang naik cuma 10 orang. Saya lihat orang yang saya tidak kenal duduk di depan saya itu. Ketika mulai duduk di pesawat itu langsung merem. Karena apa saudara, itu pesawat kecil kayak capung. Saya seneng lihat ke bawah, wah asik ya. Saya menang dengan ketinggian. Saya sudah diterapi tentang takut ketinggian. Saya sudah menang itu. Saudara yang masih takut ketinggian, fobia dengan ketinggian, hubungi Markus Sudarji dengan nomor yang ada di sini. Ya, saudara. Nah, saudara, ketika kami terbang, ya kan, naik pesawat itu asik juga. Nah, yang saya mau ceritakan, ini kisah nyata. Ya, seorang pilot terbang dengan beberapa orang dengan pesawat kecil itu, saudara. Dan ketika beberapa menit terbang, saudara, terjadi cuaca yang sangat buruk sekali. Sehingga pilot ini bersama dengan kopilotnya, bersama penumpangnya tentu saja panik sekali. Karena biasanya cuaca buruk seperti ini itu akan membawa kepada musibah. Pada musibah. Tapi pilot ini dengan kondisi yang panik saudara. Dia hubungi yang namanya menara jaga. Apa namanya ya menara jaga? Navigator di ruang navigasi di bawah saudara. Dan ketika dia hubungi, navigator ini berkata bahwa oke, silakan tenang saja. Nanti saya akan hubungkan dengan navigator yang akan menghubungi saudara. Dan jangan lupa ya, jangan fokus dengan hal yang di luar. Tapi fokuslah apa yang akan navigator pandu buat saudara. Siap, gak lama ada navigator lain masuk dan kemudian dipandu. Dia bilang tolong lihat kokpit itu semua yang ada komputernya kan. Ya ada komputernya. Ya saya diizinkan Tuhan masuk di kokpit 5 menit sama saja belajar kuliah 1 tahun. Dikasih tahu semuanya
pas naik Garuda. Keren saudara. Nah, dan kemudian ikuti arahan saya baik-baik. Kemudian di depan Anda ada buku manual, tolong sementara arahkan itu tolong dibuka. Karena lewat situlah insya Allah selamat. Mudah-mudahan selamat. Puji Tuhan selamat. Itu kalau kita kan saudara. Pasti kita selamat kan gitu kan saudara. Betul, dia ikuti arahan. Singkat cerita. Kalau nggak singkat, nanti nggak nyanyi-nyanyi. Mana WL-nya singernya ini. Ya. Ya. Singkat cerita, dia mendarat dengan selamat. Karena mengikuti arahan navigator. Dan kemudian membuka buku manual, dia ikuti dengan baik. Dan saudara, dia buru-buru istirahat di hotel. Karena mungkin masih mau menenangkan hatinya. Karena begitu ketakutan. Sementara dia berbaring di hotel. Gak lama kemudian pintu kamar hotel diketok. Dan setelah dibuka, dia gak kenal. Tapi yang datang itu dia berkata, sayalah navigator Anda. Saya tahu Anda di sini, saya dapat info bahwa Anda sedang istirahat di sini. Makanya saya datang. Saya mau beritahu pada Anda. Lain kali kalau pingin selamat, jangan lupa. Ikuti arahan navigator. Baca buku manual. Sampai jumpa dalam peristiwa dan badai mungkin yang lebih besar lagi. Bye, dia pergi. Artinya apa saudara? Ketika kita mengikuti navigator, Roh Kudus dalam hidup kita, kita akan aman. Kita akan selamat. Kita akan sampai tujuan. Sekalipun badai itu akan lebih besar, tetapi Roh Kudus ada dalam hidup kita. Badai boleh besar, tapi Roh Kudus tidak akan pernah biarkan kita untuk menolong saudara dan saya. Saya tidak tahu apa yang saudara hadapi hari ini. Andalkan Roh Kudus dalam hidupmu. Percayalah, tidak ada persoalan yang tidak dapat diatasi. Persoalan seberat apapun, ketika kita mengandalkan Dia, Roh Kudus akan menolong kita. Mari kita bangkit berdiri. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. Bila Roh Kudus bersama kita, tak ada yang mustahil. Yang suka Haleluya, Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Firman Tuhan selesai disampaikan. Ketika engkau mengandalkan Roh Kudus dalam hidupmu, mulai dari Roh Kudus melahirbarukan hidup saudara, yakini, sadari sepenuh-penuhnya bahwa ada Roh Kudus dalam hidup ini. Dia akan berfungsi, dia akan aktif ketika saudara engkau mau memanggil dia dan saudara mau mengaktifkan dia. Dia akan berfungsi dalam hidup saudara yang membuat saudara memiliki keberanian menghadapi tantangan hidup ini. Engkau tidak lagi menjadi orang-orang yang gampang menyerah. Engkau bukan lagi menjadi orang-orang yang cengeng.
engkau tidak lagi berkata bahwa engkau hidup sendiri. Engkau tidak lagi merasa sepi dalam hidupmu. Karena engkau sedang mengaktifkan Roh Kudus di dalam hidup saudara. Dia lebih besar. Firman Tuhan katakan roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Padahal itu adalah roh kelahiran baru. Roh Kudus lebih besar yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Kenapa engkau takut? Kenapa engkau bimbang? Kenapa engkau ragu-ragu? Kenapa engkau banyak mengeluh? Justru engkau belajar untuk bersyukur dan engkau mengandalkan Roh Kudus untuk menghadapi setiap tantangan yang ada. Badai sebesar apapun, masalah sebesar apapun, Roh Kudus lebih besar dari setiap persoalan dalam hidupmu. Mari datang sama Tuhan. Taruh tangan kiri di atas dada. Naikkan pujian ini. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil. Haleluya. Dan tiada yang suka. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil. Haleluya. Bagi orang yang suka. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil. Ya Tuhan, haleluya. Percaya karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari katakan dalam hatimu, kau boleh bersuara juga Tuhan. Ketika Roh Kudus ada di sini dan aku fungsikan semaksimal mungkin dengan penuh kesadaran dan penuh ketaatan. Tidak ada yang mustahil. Masalah sebesar apapun kami tidak takut. Karena Roh Kudus lebih besar dari persoalan sebesar apapun. Dan aku percaya, kami percaya bersama dengan Engkau. Firman-Mu berkata dapat melakukan perkara yang lebih besar, lebih dahsyat. Karena kami bersama dengan Engkau. Bawa berkati setiap jemaat-Mu yang telah dengar pesan firman-Mu ini. Lewat firman ini Roh Kudus bekerja, yang lemah dikuatkan. Ada di antara saudara yang sakit, Engkau berkata, Roh Kudus, Engkau lebih besar di dalam hidupku. Dan sakit penyakit tidak lebih besar. Karena sakit penyakit dikalahkan dengan kuasa Roh Kudus. Petrus dipakai Tuhan dahsyat karena diurapi, dipenuhi, dibaptis dengan Roh Kudus. Hidupmu dipenuhi dengan Roh Kudus. Ada di dalam hidup saudara. Katakan kepada Tuhan, segala sakit penyakit Engkau tidak berkuasa atas hidupku karena ada Roh Kudus yang berkuasa. Masalah rumah tangga, masalah pekerjaan apapun yang saudara hadapi, saudara berkata Roh Kudus lebih besar. Sehingga engkau keluar dari tempat ini, engkau berjalan dengan Roh Kudus. Engkau dapat melakukan perkara yang besar. Dan Tuhan akan memberkati hidup saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Arahkan hatimu. Tadahkan tanganmu. Dan biarlah berkat Tuhan turun atas saudara. Firman Allah termeterai dalam hidupmu. Engkau pulang dari tempat ini. Engkau adalah pemenang dan bahkan lebih daripada penang. Berkat dari Allah Bapa kita di surga. Kasih yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus. Tuntunan penyertaan kuasa Roh Kudus. Turun atas hidup saudara. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati berkata amin. Haleluya. Selamat siang. Selamat
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Happy Sunday. Bapak Ibu jangan lupa di bawah ada bazar dan di belakang kita masih buka booth untuk pendaftaran ISG.